begitu optimis dalam hari-hari ke depan rencanamu semakin dinyatakan dalam kehidupan kami. Itu sebab kami izinkan Roh Kudus bicara melalui firman-Mu, memberdaya kemampuan kami, menajamkan cara berpikir kami, mengubahkan kehidupan kami, memotivasi kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sementara firman-Mu dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru, yang sedang bergumul hari ini mendapatkan jawaban dari Tuhan, bahkan yang saat ini kami hatinya dalam keadaan kecewa dan pahit, Tuhan boleh pulihkan sekarang ini juga. Biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kami. Demi nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama katakan, amin. Salam damai sejahtera buat kita semua. Senang bisa kembali menyampaikan firman Tuhan dan melayani di PD Ripka. Saya berterima kasih kepada Ibu Pinkan, Ibu Melda, dan semua para pengurus. Terima kasih Brother Ricky sudah menghantar kita menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Luar biasa. Dan saudara semua yang ada di rumah maupun yang ada di kantor, saya selalu berdoa agar setiap kita dalam keadaan sehat dan lebih baik tentunya. Nggak terasa kita sebentar lagi akan masuk bulan Desember. Baru kita merayakan Natal. Kita akan persiapan lagi untuk Natal di tahun 2021. Tapi saya melihat wajah saudara tetap awet muda. Awal tahun saya ketemu saudara Januari, wajahnya nggak tambah tua. Bahkan tambah baby face, luar biasa. Nggak tahu apa ilmunya, ya. Pasti ilmunya adalah sukacita dan ilmunya adalah tetap menjaga saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena orang yang bersukacita jiwanya selalu muda. Ada 3 tanda orang bersukacita. Yang pertama, tanda orang bersukacita, dia tertawa. Yang kedua, tanda orang bersukacita, dia bernyanyi. Yang ketiga, tanda orang bersukacita, dia menari. Haleluya. Tadi saya melihat saudara bernyanyi, tertawa, kurang satu, kurang menari. Enggak apa-apa, karena di Zoom agak aneh juga kalau kita menari-nari ya. Tapi anyway, saya senang sekali lihat saudara semua. Wajahnya walaupun ditutup sama foto, tetap Ibu Teti tersenyum lebar. Haleluya. Amin, Oke. Pak. Siap Bu Teti, tenang. Saya tahu bahwa Ibu selalu penuh sukacita. Walaupun ditutup pakai video, saya sudah merasakan aura sukacita ini. Nah, hari ini saya mau sampaikan dengan satu topik yang cukup menarik, yaitu bertumbuh menjadi dewasa. Ya, bertumbuh menjadi dewasa. Oke. Saya mau kita pahami apa itu bertumbuh. Pertumbuhan rohani adalah suatu proses seseorang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sebab firman Tuhan, Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-murid dan kepada orang banyak dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Tuhan mau untuk kita sampai dengan pada kesempurnaan. Kata sempurna di sini dalam bahasa aslinya artinya kebajikan, yang artinya moral excellent. Kita punya moral excellent, kemudian kita punya perkataannya excellent, kita punya pikirannya excellent, dan kita punya perbuatannya excellent. Nah, jadi pertumbuhan rohani adalah suatu proses di mana kita meninggalkan sikap kekanak-kanakan dan menjadi dewasa dalam karakter. Atau yang kita sebut tadi, moral excellent. Dewasa itu bukan perihal soal fisik semata, tapi dewasa itu ditentukan dari sikap hidup seseorang. Jadi kedewasaan bukan ditentukan dari usia. Ada orang yang usianya tua, tapi sikapnya kekanak-kanakan. Masih gampang marah, sakit hati, gampang emosional, susah mengendalikan diri, hidup mementingkan diri sendiri. Tapi ada juga orang yang masih gak terlalu dewasa usianya. Masih istilahnya muda, tapi sikapnya dewasa. Dia bisa bereaksi baik ketika tekanan datang. Dia bisa mengampuni ketika orang menyakitinya. Dia bisa memberi di tengah-tengah kesulitan hidupnya. Dia bisa tetap setia walaupun godaan begitu datang dalam kehidupannya. Membuktikan bahwa kedewasaan tidak dilihat dari usia seseorang, tapi kedewasaan ditentukan dari sikap hidup seseorang. Dan pertumbuhan dewasa itu adalah pertumbuhan seumur hidup. Pertumbuhan tidak didapatkan dari secara instan.
Jadi jalan pintas atau instan itu bukan caranya Tuhan. Cara Tuhan selalu ada tahapannya, ada prosesnya. Semakin matang sebuah proses, maka semakin sempurna. Kita nggak akan pernah bisa makan enak kalau makanan itu masih mentah. Kita akan menikmati makanan tersebut ketika makanan itu sudah matang diproses. Roti kalau mentah nggak enak. Ya. Kalau ya beberapa orang ada suka makan ikan mentah, tapi tetap aja ada sebagian besar orang tetap menyukai makanan matang. Hal yang sama, proses yang matang hanya cuma bisa didapatkan ketika kita tidak mengambil jalan pintas. Ketika kita bersedia untuk diproses seumur hidup. Karena kita masih jauh daripada kesempurnaan dan goal Tuhan selama kita masih bernafas. Ini adalah proses kehidupan yang tidak pernah ada akhirnya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita perlu bertumbuh? Tadi apa itu bertumbuh? Yang kedua, mengapa kita bertumbuh? Bertumbuh tujuan yang pertama, menghindari kita dari bahaya disesatkan. Orang yang dewasa itu jiwanya lebih stabil. Sedangkan orang yang belum dewasa jiwanya labil. Dia mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran ataupun tradisi oleh lingkungannya. Bahkan oleh pengajarannya asing pun dia gampang sekali terpengaruh. Tapi orang yang dewasa, dia nggak terpengaruh. Dia akan tetap berpegang dengan kuat pada pendirian secara firman Tuhan. Sebagai contoh, ada banyak sekali di antara kita sebagai anak Tuhan yang sudah Kristen dan bahkan melayani, masih mempercayakan tradisi-tradisi seperti kalau kita buang air kecil di hutan, kita harus berkata permisi anak babi mau lewat. Siapa bilang kita anak babi? Saya diajarin waktu itu sama oma saya yang Kristen Katolik. Diajarin saya, kalau kamu buang air kecil, supaya kamu jangan disambar sama kuasa gelap, kamu harus permisi anak babi. Saya bilang, kapan saya jadi anak babi? Saya dimanapun anak papa mama saya. Dan kemudian saya nggak pernah percaya itu semua. Dan akhirnya terbukti sampai hari ini hal itu tidak pernah terjadi bahwa saya disambar setan. Dan yang berikutnya ada berkata, jangan beli rumah tusuk sate karena itu kurang beruntung. Justru tusuk sate adalah rumah yang murah meriah. Dengan harga yang murah kita bisa dapatkan dengan luas tanah yang lebih besar, bangunan yang lebih baik. Jadi ada orang berkata jangan beli rumah yang ada kuasa gelap. Justru yang ada kuasa gelap rumahnya lebih murah. Kita usir kuasa gelapnya pergi dan kita tinggal di tempat itu dengan damai. Jadi ada orang juga sebagai contoh ini. Waktu dalam Lukas pasal 10 ayat 27 sampai 37, sebagai orang Yahudi punya tradisi yaitu tidak boleh menyentuh mayat. Kalau menyentuh mayat dia harus dikarantina 7 hari. Di lockdown 7 hari karena dia najis ketika menyentuh orang yang mati. Itu sebabnya ketika dalam Lukas pasal 10 ada orang yang digebukin dalam perjalanan dari Yerusalem menuju kota Yeriko, terkapar, dirampas semua dan terkapar seperti tidak bernyawa, berdarah-darah, tidak pakai baju. Alkitab berkata, datanglah seorang imam. Dan ketika dia lihat orang yang terkapar itu tidak bergerak, imam ini sebetulnya dia punya hati mau nolong. Tapi dia ingat tradisi saya, menurut ajaran saya nggak boleh menyentuh mayat. Kalau saya sentuh mayat, saya akan jadi najis, saya harus lockdown, saya nggak bisa pelayanan selama 7 hari. Makanya dia lewat dari jalur yang berbeda. Nah demikian juga rupanya datanglah Lewi melihat orang yang terkapar, dia nggak tolong. Dia takut nih orang nggak bernyawa. Walaupun dia lihat ada gerakan-gerakan, daripada ambil risiko. Karena ini tradisi saya nggak boleh nyentuh mayat, saya lewat dari jalur berbeda. Nah akibatnya dua orang ini yang tahu firman Tuhan, gara-gara barrier soal pengajaran yang nggak benar, pengajarannya asing, mengakibatkan mereka jadi nggak tolong orang lain. Berbeda dengan orang Samaria yang punya prinsip, walaupun saya dilukai orang Yahudi, saya tetap tolong dia sebagai manusia yang perlu ditolong. Nah, Yesus juga telah mematahkan sebuah tradisi yang salah kepada orang-orang Yahudi, di mana dia berbuat baik di hari Sabat, sementara orang-orang Yahudi yang lain justru ketika lihat Yesus berbuat baik di hari Sabat, dia sangat gak suka. Nah hal ini jangan sampai pengajaran-pengajaran membutakan kita sehingga membatasi kita bergerak dan melakukan firman Tuhan.
Dan hari-hari ini banyak sekali pengajaran tentang akhir zaman dan sebagainya. Itu sebabnya penting sekali untuk kita bertumbuh secara pribadi supaya kita nggak mau diambang-ambingkan mengenai pengajaran tentang akhir zaman yang menentukan tanggal dan waktu. Karena nggak ada seorang pun yang bisa menentukan waktu dan tanggal kapan Yesus datang. Yang kedua, mengapa kita perlu bertumbuh dewasa? Menghindari kita dari jatuh bangun dalam kesalahan yang sama. Orang dewasa itu lebih matang dalam keputusannya dibandingkan anak kecil yang kurang pertimbangan. Gagal itu normal. Tetapi yang tidak normal kita tinggal dalam kegagalan. Setiap orang melakukan kesalahan sekalipun dia orang yang sudah berpengalaman. Contoh sebagai saya yang sudah puluhan tahun nyetir mobil, kalau saya nggak hati-hati saya tetap bisa nabrak. Demikian juga dengan kita. Yang dewasa kita nggak lepas dari kesalahan. Tapi orang yang dewasa dia tidak lagi jatuh dalam dosa yang sama. Kita itu kadang-kadang malu sama keledai. Keledai diibaratkan binatang paling bodoh di muka bumi ini. Tapi keledai punya kelebihan. Kalau dia jatuh di lubang atau di sumur, dia gak akan pernah mau jatuh lagi di sumur yang sama. Itu kelebihan keledai. Nah kita nih harusnya lebih pintar ya keledai. Tapi nyatanya kita masih suka jatuh bangun dan bermain-main dalam dosa yang sama. Sebab firman Tuhan berkata bahwa 2 Korintus 5 ayat 17, jadi barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Harusnya ketika kita sudah dalam Kristus, kita punya otoritas atau kita punya kuasa untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Bedanya Daud sama Simpson. Simpson masih suka bermain-main dalam dosa. Daud memang melakukan dosa lebih parah daripada Simpson. Tapi Daud cuma 1 kali melakukan dosa itu. Dia tidak melakukan lagi yang sama. Harusnya kita belajar seperti Daud. Beranjak dewasa untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu ciri-ciri daripada orang yang bertumbuh. Yang ketiga, mengapa kita perlu bertumbuh? Supaya kita berbuah. Goal dari pertumbuhan bukan daun yang lebat. Daun bicara soal karisma. Tapi goal dari pertumbuhan adalah buah. Buah bicara soal karakter. Karena Yesus nggak tertarik dengan daun. Tuhan Yesus lebih tertarik pada buah. Di mana diceritakan dalam Matius 21:19 ketika Yesus dalam perjalanan dari Betania menuju ke Yerusalem, pagi-pagi hari dia belum sempat sarapan, belum sempat breakfast, terburu-buru, dia kemudian dalam perjalanan dia lihat ada pohon ara yang penuh dengan daun yang rindang. Nah, Anda mesti tahu bahwa secara tradisi pohon ara itu akan berbuah lebih dulu daripada daunnya. Biasanya pohon-pohon itu berdaun dulu baru berbuah. Nah beda sama pohon ara. Pohon ara ini punya tradisi yaitu berbuah dulu baru berdaun. Jadi menurut pandangan Yesus dan menurut pandangan orang, kalau pohon ara itu berdaun pasti ada buahnya. Dan ketika Yesus mendekati pohon itu, dia lihat, dia cari nggak ada satu buah. Langsung Yesus mengutuk pohon itu, dalam sekejap pohon itu kering seperti batang kayu yang kecil. Membuktikan bahwa Yesus tidak tertarik dengan karisma, tapi Yesus tertarik kepada karakter. Penting di sini kita bertumbuh dewasa dalam rohani supaya kita berbuah. Bukan sekedar punya skill, bukan sekedar punya follower, bukan cuma sekedar punya posisi, bukan sekedar punya harta, tapi punya karakter. Buat apa kita ini kaya tapi kita sombong? Buat apa kita memiliki segala-galanya tapi kita nggak setia sama keluarga kita sendiri? Makanya Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 2, setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dipangkas, dibuang. Tapi setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia berbuah lebih banyak. Nah, waktu Anda dibersihkan itu sakit. Karena dibersihkan itu diambil atau dipotong bagian-bagian tidak perlu. Seperti benalunya, parasitnya. Itu sakit ketika dibersihkan. Tapi rantingnya nggak dipotong total, cuman dibersihkan bagian-bagian nggak perlu supaya dia berbuah lebih banyak. Nah, jangan sampai kita marah ketika Tuhan tuh membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dengan membuat kita kehilangan pekerjaan, membuat kita kehilangan orang yang kita cintai, membuat kita kehilangan posisi. Ingat, namanya dibersihkan itu pasti ada yang hilang, ada yang berkurang. Tapi tujuannya adalah supaya kita berbuah lebih banyak lagi. Jadi hari-hari ini
masa pandemik sedang menghantam semua manusia, supaya yang bersih yang lahir dari hidup kita. Supaya kita tuh berbuah. Berbuah bicara soal berdampak. Tadi kita belajar apa itu bertumbuh. Suatu proses untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Punya moral excellent. Yang kedua, mengapa kita perlu bertumbuh? Agar kita jangan mudah diombang-ambingan oleh pengajaran asing. Yang kedua, agar kita tidak jatuh bangun dalam dosa yang sama. Yang ketiga, agar kita berbuah. Nah, sekarang dengan cepat saya membagikan barometer pertumbuhan yang sehat. Nah, kita bisa lihat apakah saudara itu bertumbuh atau tidak. Apakah Anda itu sehat pertumbuhannya atau tidak sehat. Dari sini kita lihat. Yang pertama, barometer pertumbuhan yang sehat itu memiliki kerinduan untuk mengetahui dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Semakin kita bertumbuh dalam Tuhan, semakin kita punya kerinduan besar untuk mencari firman. Dan semakin kita punya kerinduan untuk melakukan firman. Banyak orang yang suka dengar firman, tapi nggak suka melakukan firman. Nah, Tuhan tertarik bukan cuma kita suka dengar. Apalagi hari-hari ini begitu banyak konten-konten yang bagus yang kita bisa dapatkan dari Zoom, dari webinar, dari TikTok, dari Instagram, ataupun juga dari YouTube. Nah, Tuhan mau kita terus cari tahu firman. Karena semakin Anda cari tahu firman, semakin Anda pelajari firman, semakin Anda termotivasi untuk menjadi pelaku kebenarannya. Semakin Anda termotivasi untuk suka melakukan firman Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk merenungkan firman Tuhan dibandingkan waktu yang Anda habiskan untuk nonton Netflix atau Disney Plus atau update status media sosial atau bermain-main dengan internet. Saya nggak ada salah kita suka perlu hiburan. Tapi paling tidak ada momen-momen. Selain kita ada waktu bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk update status media sosial, ada untuk hiburan, tapi juga ada waktu kita nge-charge juga. Karena waktu kita sama seperti gini, manusia sehat tuh punya alarm waktu lapar. Aku perlu makan. Tapi orang kalau sakit, dia nggak nyadari bahwa dia tuh lapar. Coba lihat orang yang sakit tuh males makan, males rasanya melakukan aktivitas. Tapi orang yang sehat tuh dia tahu kapan dia lapar. Sama halnya kalau kita tuh sehat-sehat rohani, kita tahu kapan kita lapar akan firman. Kalau kita nggak punya rasa lapar, berarti tandanya sudah nggak sehat. Jadi pastikan bahwa kita punya waktu untuk merenung, mendalami, mempelajari, dan terakhir jangan lupa melakukan firman. Karena Mazmur 1 ayat 2-3, yang kesukaannya ialah firman Tuhan yang merenungkan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja dibuatnya berhasil. Nah, perhatikan baik-baik, orang yang suka makan firman siang dan malam, dia selalu bertumbuh, daunnya segar, buahnya maksimal, dan apa saja dibuatnya berhasil. Nah, kita pengen berbuah, kita pengen berhasil, tapi kita nggak mau bayar harga untuk meditasi firman dan melakukan firman Tuhan. Yang berikutnya, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata untuk merenung itu penting kita lakukan bukan cuma skim reading. Tapi merenung itu artinya kita bisa mempelajari sampai menemukan 2 atau 3 poin. Berkat apa yang saya terima dari firman Tuhan ini. Lalu perubahan apa yang akan aku lakukan setelah ini. Nah, kalau kita baca tidak pernah ada perenungan. Berkat apa yang kita terima. Kita merasa udah puas karena hari ini udah baca Alkitab. Atau perubahan apa yang kita akan lakukan. Ini belum namanya merenung siang dan malam. Saya mau kita lebih naik level dalam merenung firman, bukan cuma skim reading, tapi berkat apa yang aku dapat dan perubahan apa yang akan aku lakukan. Setiap hari ada upgrading dalam karakter dan value. Listen to me, your input determine output. Kalau inputmu salah, outputmu salah. Inputmu benar, outputmu benar. Inputmu berkualitas, outputmu berkualitas. Kalau inputmu media sosial, outputmu informasi. Tapi kalau inputmu firman Tuhan, outputmu keberhasilan. Yang kedua, barometer pertumbuhan yang sehat. Apakah Anda memiliki kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah Anda tuh mencari Tuhan?
sebagai kerinduan atau mencari Tuhan hanya karena kewajiban. Jangan sampai kita ikut Tuhan karena kewajiban. Hari Minggu saya harus dengar firman Tuhan. Hari Jumat saya karena pengurus jadi harus hadir di PD Ripka. Bukan itu, jadi ada kerinduan. Seperti Daniel, di mana dia berdoa 1 hari 3 kali. Nggak merasa jadi beban. Seperti Daud, dia memuji dan menyembah Tuhan 1 hari 7 kali. Nggak jadi beban, jatuh kerinduan. Dia lakukan ini berdasarkan sukacita. Nah, puji Tuhan hari-hari ini, mungkin sebagian besar kita kita tuh susah sekali nikmati hadirat Tuhan. Kan kita udah gak ada gereja lagi onsite. Kita pakai online. Kita gak bisa alat musik. Kita gak bisa nikmati hadirat Tuhan. Siapa bilang? Hari-hari ini ada konten-konten yang menghadirkan hadirat Tuhan. Membuktikan waktu kami memproduksikan konten-konten 60 minute worship, penyembahan selama 1 jam, banyak orang yang diberkati, dijamah, dipulihkan, disembuhkan. Saya tuh hampir baca press report tiap hari, kesaksian tiap hari. Orang dijamah, diberkati, disembuhkan, dipulihkan, bahkan juga dikuatkan lewat penyembahan. Masalahnya gini, apakah kita mau menyembah dari hati atau tidak? Kalau kita cuma menyembah lewat selfish, kita nggak akan mengalami lawatan Tuhan. Tapi kalau kita menyembah dari hati, kita akan mengalami lawatan Tuhan. Nah, selama ini kita bikin konten soal worship. Kemudian baru-baru ini kita bikin konten soal praise. 30 menit praise. Dan waktu kita mulai keluarkan, produksikan 30 menit pujian. Wow, ternyata saya terima kabar dari teman. Dia bilang, aduh selama ini kita nggak pernah lagi ibadah di gereja, nggak pernah jingkrak-jingkrak. Waktu kamu bikin konten 30 menit praise, selama 30 menit kita memuji Tuhan, bersorak buat Tuhan. Itu aku di mobil dalam perjalanan ke kantor berteriak, menari seperti ada lepas beban-bebanku. Berarti nggak ada alasan lagi buat setiap kita nggak bisa menyembah. Nggak ada alasan buat kita untuk bisa memuji Tuhan. Karena semua sudah tersedia, baik di podcast ataupun di YouTube dan sebagainya. Kita bisa menyembah Tuhan. Jadi masalahnya adalah apakah kita punya kerinduan untuk cari Tuhan atau tidak. Sadarilah, waktu kamu memberi waktu itu lambang daripada bahasa kasih. Bahasa kasih salah satunya adalah memberi waktu, kan? Quality time. Jika seseorang cinta Tuhan, pasti dia punya waktu sama Tuhan. Jika seseorang tidak punya waktu sama Tuhan, dia tidak cinta sama Tuhan. Jika seseorang punya waktu yang berkualitas sama Tuhan, berarti dia punya cinta yang berkualitas dengan Tuhan. Yang ketiga, barometer pertumbuhan yang sehat memiliki respon yang cepat terhadap dosa dan pertobatan sejati. Orang tuh kalau dalam Tuhan, atau dia bertumbuh, orang yang dewasa itu tahu titik lemahnya. Dia akan menjauh dari medan dosa, menghindari dari area dia mudah jatuh. Dia tidak merapat ke area yang dia mudah jatuh. Anda tahu Anda lemah misalnya di uang, ya berarti Anda jangan pegang uang. Orang lain aja pegang uang. Karena Anda boros. Kalau Anda lemah di dalam pornografi, ya Anda jangan mendekat ke area-area Instagram atau YouTube yang areanya, karena begitu Anda klik di area-area yang bersifat porno, itu seperti menyedot gambar-gambar yang lain untuk hadir di media sosialmu. Jadi kalau memang kamu jatuh bangun terus di situ, lebih baik kamu sementara delete dulu akun kamu. Untuk kebaikan. Kalau Anda dewasa, Anda akan menghindari ini. Cari cara gimana Anda nggak mendekat ke area di mana Anda jatuh. Dan ini, orang yang dewasa itu kalau jatuh tuh cepat minta ampun. Nggak nyimpen. Langsung balik 180 derajat. Sedang orang yang nggak dewasa itu suka bermain-main di dalam dosa. Daud ketika dia nyimpen, tapi ketika ditegur, dia langsung bertobat cepat, dia sadar. Nah, orang yang dewasa itu berani mengakui. Karena mengaku awal daripada pemulihan awal daripada terobosan. Nah, kita nih selama bikin dosa, selama menyembunyikan dosa, ada orang yang tegur kita, ada orang yang beritahu kita, apakah kita nih orang yang ngambekan, atau kita orang yang lembut, mudah bertobat. Setiap kita nggak pernah lepas daripada kesalahan, itu sebabnya kita harus berbesar hati kepada orang-orang yang bisa menegur kita dan kita minta ampun dan minta maaf dan akui itu, maka kita akan dibebaskan. Beberapa orang
muda sempat di tahun ini terikat dengan pornografi dan diakui akhirnya dia bebas dan dia dibimbing. Juga kemarin ada satu couple yang menutupi dosanya. Ternyata suaminya selingkuh dan istrinya selingkuh juga. Kenapa? Inilah tabur tuai. Ya, ketika kita buka celah, maka yang lain pun ikut terbuka celahnya. Akhirnya berdua tidak bisa tahan lagi. Salah satu daripada mereka yaitu suaminya mengakui terlebih dahulu. Ketika suaminya mengakui bahwa dia berselingkuh dengan teman kantornya, kaget sekali, istrinya kesel marah. Tapi di situ menginspirasi istrinya untuk mengakui juga. Ternyata dia juga berselingkuh dengan teman di kantornya. Amburadul sekali. Untungnya suaminya ini cepat ngakui. Kalau dia nggak cepat ngakui, ini dosanya akan makin lebar. Rumah tangga nggak mungkin bisa dipulihkan. Udah pasti nyeleweng, selingkuh, dan kemudian meninggalkan pasangan dan menikah dengan selingkuhannya. Tapi puji Tuhan, karena dia mengakuinya, maka langsung cepat dipulihkan. Langsung datang sama kami langsung bisa doakan, kasih arahan, kasih coaching, langsung kami masuk ke dalam sebuah komsel, supaya segera dibina, dan di mentoring, di coaching, didampingi, supaya dia bisa bebas dan dijaga terus. Puji Tuhan, untuk mengaku. Makanya penting di sini kita mengaku. Karena nggak mengaku itu jadi Anda sedang membuka celah lebih lebar. Yang keempat, barometer pertumbuhan yang sehat itu melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Dia nggak alergi sama ujian. Dia nggak takut sama tantangan. Tapi dia akan hadapi. Loh, Raja Wali kalau ketemu badai, Raja Wali itu nggak gibrit. Raja Wali itu nggak menghindar. Raja Wali kalau dia nggak ketemu badai, dia terbangnya flat. Terbangnya datar, terbangnya rendah. Tapi justru karena gebukan angin badai membuat dia bisa melambung, mengatasi badai. Sehingga dia mengendari badai, badai ada di bawah. Sama, dalam hidup ini, waktu kau tidak mengalami badai, kamu akan jenuh. Standarmu selalu di situ saja. Tapi justru karena gebukan badai, membuat kamu bisa level up, membuat kamu mengalami upgrading, membuat kamu bisa lebih berinovasi, membuat kita jadi lebih berkarakter, punya nilai. Nah, menurut Anda, pada saat apa orang Kristen itu semakin bertumbuh? Pada saat hidup nyaman, atau pada saat kita sedang menghadapi masalah? Pada umumnya kita bertumbuh secara signifikan waktu kita sedang dililit masalah. Dan orang dewasa melihat masalah itu sebagai sebuah stepping stone. Batu lompatan sebagai kesempatan emas. Aku senang sekali. Kata krisis dalam bahasa Mandarin itu punya dua arti. Yang pertama dangerous, bahaya. Yang kedua opportunity, kesempatan. Jadi kata krisis dalam bahasa Mandarin punya dua pengertian. Bahaya dan krisis. Berarti di mana ada dangerous pasti ada opportunity. Di mana ada bahaya pasti ada kesempatan. Berarti tidak pernah ada bahaya, tidak pernah ada kesempatan. Tidak pernah ada tantangan, tidak pernah ada level up. Wah, ini keren banget sekali itu bahasa Mandarin. Jadi penting di sini untuk kita senang dengan namanya tantangan. Ada orang Kristen selalu takut nyanyi lagu, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Saya bikin lebih enak lagi. Ku nyanyi Hosana, wih, bagi rajaku. Saya lupa lanjutannya. Anyway, jadi kita bisa lihat begini, bahwa banyak orang Kristen takut sekali dengan lagu ini. Harusnya kita nggak perlu takut, tapi kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Seorang tokoh di Indonesia bernama Gus Dur, dia pernah berkata begini, jangan tekan orang Kristen, karena orang Kristen semakin ditekan, dia akan semakin berkembang. Berarti dia sedang ngomong begini, semakin orang Kristen itu hidup nyaman, semakin dia nggak berkembang. Nah, terbukti negara-negara yang nyaman, seperti di Eropa, di Amerika, di Korea Selatan, kekristenan sedang mengalami degradasi. Justru pandemik menghajar agar mereka kembali bertumbuh.
Jadi harusnya kita semua bersyukur dengan ada pandemik, membuat kita semua semakin dekat sama Tuhan karena nggak sesibuk yang lalu. Perhatikan di sini, pandemik ternyata keren sekali, memotivasi kita untuk bertumbuh, maju, berkembang, dan kreatif. Sejak pandemik, biaya edukasi lebih murah, lebih terjangkau, bahkan bisa sekolah atau kuliah di luar negeri dengan menggunakan online. Sejak pandemik, negara New Zealand bukan cuma mencari vaksin virus corona, tapi vaksin HIV. Sejak pandemik, orang-orang yang nggak punya waktu sekarang punya waktu sama keluarga. Sejak pandemik, banyak perusahaan yang lahir, produk-produk baru lahir. Saya kaget sekali banyak pemusir dan banyak penyanyi-penyanyi sekarang ini bikin kue yang enak-enak. Saya biasa kangen dengan banana bread di Australia. Itu sekarang beberapa pemusik dan penyanyi itu bikin banana bread. Wih, rasanya the best. Nggak kalah dengan di Australia. Jadi saya mengobati kerinduan tidak bisa pergi ke Australia karena saya harus dikarantina 14 hari di sana dulu kalau saya pergi ke sana. Jadi saya melihat ternyata ada bagus sekali. Sekarang kita bisa melihat, wow, jadi biaya makanan lebih makanan lebih beragam, lebih enak-enak. Jadi saya sempat berpikir bahwa dulu saya gemuk karena saya sering dikasih makan sama PD Ripka. Pulang ibadah makan. Nanti ibadah minggu juga begitu. Pulang ibadah pendeta dikasih makan. Tapi ternyata sejak pandemik saya lebih gemuk daripada sebelum pandemik. Padahal saya udah gak pernah diundang dikasih makan orang. Saya lebih gemuk kenapa? Karena makanan di pandemik lebih enak daripada makanan sebelum pandemik. Amazing, amazing. Istri saya gak bisa masak jadi belajar masak dan makanan yang jadi enak. Luar biasa sekali. Membuktikan bahwa pandemi membuat orang itu mengeluarkan kreativitas. Sejak Perang Dunia Kedua, manusia bikin roket untuk bisa pergi ke bulan. Kalau nggak ada Perang Dunia Kedua, nggak pernah mereka berpikir pergi ke bulan. Sejak Perang Dunia Kedua, manusia bikin pabrik seperti Mercedes-Benz, BMW, dan sebagainya. Menciptakan lapangan pekerjaan, membuktikan. Ingat, karbon ditekan keluar berlian. Jeruk ditekan keluar jus jeruk. Kelapa ditekan keluar minyak kelapa. Manusia ditekan keluar kreativitas. Harga berlian lebih mahal daripada harga karbon. Harga jus jeruk lebih mahal daripada harga jeruk. Harga minyak kelapa lebih mahal daripada harga kelapa. Harga kreativitas lebih mahal daripada harga orang yang gak kreatif. Nah, untuk bisa jadi berlian butuh tekanan. Butuh panas, butuh gesekan. Jadi bersyukurlah dengan ada tekanan. Membuat kita bisa lebih kreatif. Pandemik mengajarkan kita hidup bersih. Membuat kita lebih bersih. Berikutnya, barometer pertumbuhan yang sehat memiliki hasrat memberitakan Injil. Nah, kita ini punya belas kasihan gak sih? Lihat pegawai, lihat teman yang belum mengenal Tuhan atau diam-diam aja. Kalau Anda selfish, hanya cuma menyimpan keselamatan bagi diri sendiri, membuktikan Anda tuh gak dewasa. Anda tuh hanya mikirin diri sendiri. Bagaimana keluargamu? Sudahkah diselamatkan temanmu, orang sekitarmu, pegawaimu? Ini waktunya untuk kita menjadi saksi. Dan ingat, yang menarik Wahyu pasal 12 ayat 11. Oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian kita, iblis dikalahkan. Jadi rupanya kekuatan kesaksian sama dengan kekuatan darah anak domba. Iblis dikalahkan, iblis ditaklukkan, keraguan, kekhawatiran ditaklukkan ketika kita bersaksi. Karena saksi bicara soal bukti bahwa cerita Tuhan bukan cerita mitos. Saksi bicara bukti bahwa firman Tuhan bukan cerita dongeng. Ceritakanlah bagaimana Tuhan tolong kita, berkati kita. Rasul Paulus berkata, jika aku tidak memberitakan Injil, aku tidak punya alasan membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku untuk memberitakan Injil, dan celakalah aku, terkutuklah aku, munafik aku jika aku tidak memberitakan Injil. Orang yang dewasa itu merasa gelisah kalau dia nggak beritakan kasih Tuhan, nggak mendoakan orang yang belum diselamatkan. Terakhir, barometer pertumbuhan kita memiliki kerinduan yang sungguh untuk jadi berkat bagi sesama dan bagi pekerjaan Tuhan. Kedewasaan orang tidak ditentukan dari pencapaian keberhasilan pendidikan dan gelarnya, tapi dari kemurahan hatinya. Apakah Anda lebih cinta Tuhan atau lebih cinta uangmu? Apakah Anda lebih cinta keluargamu atau lebih cinta uangmu? Apakah Anda lebih cinta sesama atau lebih cinta uangmu? Kalau Anda cinta Tuhan, pasti Anda akan korbankan segala-galanya untuk Tuhan.
Kalau Anda cinta uang, Anda akan korbankan segala-galanya demi uang. Nah, hari ini, apakah Anda jadi orang yang makin generous atau semakin selfish? Jemaat mula-mula dengan kesederhanaannya, begitu banyak masalah yang dihadapinya. Bahkan hidup dalam kemiskinan, dia tetap kaya dalam kemurahan. Ini bicara soal dewasa. Walaupun dia miskin, walaupun dia punya masalah, walaupun dia hidup nggak kaya, tapi dia kaya dalam kemurahan. Jemaat di Makedonia juga, jemaat mula-mula. Itu tadi jemaat Makedonia. Jemaat mula-mula itu jemaat yang dimana baru bertumbuh, baru kenal Tuhan. Tapi mereka berani jual hartanya bagi orang susah. Dia nggak hidup bagi diri sendiri. Demikian juga jemaat Makedonia yang saya katakan tadi, bahwa dia hidup dalam kemiskinan, hidup dalam masalah, tapi tetap kaya dalam kemurahan. Makanya Yesus memuji janda yang memberikan semuanya, segenap hati kepada pekerjaan Tuhan. Karena dia memberi dari hatinya, membuktikan dia dewasa. Jadi kita belajar hari ini barometer pertumbuhan yang sehat. Memiliki kerinduan untuk mengetahui dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, memiliki kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Yang ketiga, memiliki respon yang cepat terhadap dosa dan pertobatan sejati. Yang keempat, melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Yang kelima, memiliki hasrat untuk memberitakan kasih Kristus. Dan yang keenam, memiliki kerinduan sungguh-sungguh untuk jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi, berkati setiap kami, supaya kami nggak stuck, tapi kami bertumbuh, supaya kami tidak hanya berdaun, tapi kami berbuah, dan kami boleh berubah, sehingga moral excellent kami miliki. Dan hidup kami boleh memperagakan Kristus, yang terasa, teraba, terlihat, terinkarnasi di mata semua orang. Nama Tuhan dimuliakan. Percepat pertumbuhan kami untuk menjadi seperti Kristus. Dengan demikian kami akan lihat lawatan-Mu, pekerjaan-Mu, mujizat-Mu, pintu-pintu kesempatan Tuhan akan semakin bukakan. Saat ini juga kalau ada di antara umat-Mu yang sakit, sembuhkan. Umat-Mu yang lemah, kuatkan. Umat-Mu yang sedang membutuhkan pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang sepadan, yang loyal. Pertemukan Tuhan, yang datang dari Tuhan, yang terbaik. Bahkan umat-Mu yang sedang membutuhkan keturunan, berkati Tuhan dengan buah keturunan yang terbaik. Yang saat ini sedang berhutang, bebaskan dari hutang. Dan yang saat ini sedang dihutangi, tolong supaya ada kemurahan. Orang yang meminjamkan bisa mengembalikan. Dalam nama Yesus. Bahkan setiap kami yang menginginkan untuk bisa pecahkan target, terjadi dalam nama Yesus. Rumah tangga kami yang retak, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan satu persatu di antara kami dan pergumulan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Saya kembalikan sama yang bertugas.